Salam satu duri. Ketemu lagi dengan channel Petani Milenial. Oke. Untuk konten hari ini kita menjawab pertanyaan beberapa teman ya, yaitu terkait dengan bagaimana sih perawatan tanaman buah naga setelah masuk di musim atau akhir musim lampu, akhir luar musim, yang mana awal musim buah naga diawali pada tanggal 23 September guys. Tapi kenyataannya di lahan memang sudah ada banyak tanaman buah naga yang tidak di lampu atau tidak ada perlakuan lampu, itu sudah muncul bunga ya. Nah, tapi perlu diketahui bahasanya yang muncul adalah sulur-sulur muda ya, seperti ini ya, kayak ini ya. Jadi perlu diketahui ya, info ya, bahwasanya sulur buah naga itu mulai muncul timik ya, muncul timik-timiknya Pak, dari titik tumbuh, yaitu di perduriannya dia mulai muncul. Itu bisa berpotensi berbunga, membutuhkan waktu 3 bulan guys ya. Ada 3 bulan lah, itu dia tandai dengan mulainya sulur itu meniung ke bawah ya, mulai menunduk ya. Makanya semakin tua itu harus semakin menunduk ya. Waduh. Lah, ada perlakuan lagi agar cepat ini ya berbuah ya, berbunga, itu dipotong ya, di namanya tipping ya, di tipping itu nanti kita bahas pada konten berikut yang lain ya, untuk terkait dengan tipping ya. Oke, jadi untuk buah naga yang lampuan ya, jadi kita kembali ke topik hari ini ya, itu banyak terjadi stressing ya, karena proses pelampuan tadi itu dipaksa untuk terus berbuah secara alami. Mereka harusnya tidak berbuah, tapi ya dipaksa dibuahkan dengan perlakuan lampu. Lah, itu kebanyakan mereka akan terjadi stres di akhir-akhir musim, luar musim. Nah, di awal musim itu akan terjadi stressing. Nah, sebaliknya buah naga yang non lampu itu di awal musim dia akan mulai muncul bunga ya, muncul bunga. Nah, itu karena dia minim stressing di saat proses budidaya. Jadi secara alami pada fase luar musim itu buah naga akan muncul sulur ya, ada dahan sulur. Nah, itu secara alami ya. Nah, sehingga nanti pada awal musim itu mereka akan muncul banyak bunga di sana. Nah, pertanyaannya ini kan yang di lampu ini harus bagaimana? Oke, jadi harus ada targetnya bos ya, ada targetnya. Misal ya, buah naga kita masih di umur 2 tahun 3 tahun, yang mana sulurnya masih belum begitu banyak ya. Seperti di lahan saya ini, dulu mulai saya lampu itu pada umur 1 tahun itu sudah saya lampu, sehingga terjadi permasalahan yang mana sulurnya akan tidak terlalu banyak karena waktunya dia harus produksi sulur, tapi dia harus produksi buah ya. Nah, kalau dahannya masih dikit, sulurnya masih dikit ya, kita kalau dalam musim ya kita targetnya dibalik ya, harus kita produksi sulur ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita aplikasi pemupukannya itu pakai pupuk organik ya. Pertama ya, pakai pupuk organik. Kenapa kok pakai pupuk organik? Karena pupuk organik itu kebanyakan mengandung unsur nitrogen yang tinggi dibandingkan unsur-unsur lainnya, yang mana unsur nitrogen itu bisa memicu pertumbuhan vegetatif atau dalam hari ini sulur. Nah, kemudian kalau kita pakai kimia ya,
kita tetap ya NPK tapi plus NPK berimbang tapi plus nitrogen atau pupuk yang mengandung nitrogen. Nah, urea lah ya, kita sebut urea saja ya. Jadi dengan perbandingan paling tidak 1:1. Tapi ingat guys, jangan over ya, jangan over. Secukupnya saja. Lah secukupnya itu berapa? Kalau di lahan saya itu setidaknya satu tiang kalau kita pakai tabur itu antara 100 sampai 200 gram per tiang sekali aplikasi. Itu kalau untuk proses penyuluran itu saya pakai tabur biasanya ya, karena pada saat musim tiba itu diikuti dengan musim hujan yang tiba, karena nanti setelah hujan tiba kita taburkan karena posisi media tanam itu sudah basah. Tapi ingat ya, tetap pakai organik ya, karena organik itu penting. Ketika kita menggunakan pupuk organik, nanti sulur yang terbangun itu akan lebih kuat terhadap penyakit karena terdapat unsur hara mikro yang cukup ya. Jadi itu. Jadi targetnya apa? Nah, kalau misalnya buah naganya sudah umur lebih dari 5 tahun yang mana sulurnya sudah banyak, ini kan dia tidak perlu membentuk sulur lagi ya. Nah, itu nanti akan saya bahas di konten berikutnya. Terus stay di Petani Milenial, sama-sama petani kita sharing-sharing. Kalau misal ada sesuatu hal yang kurang berkenan, silakan diketik-ketik di kolom komentar. Sekian, salam satu duri.